Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam dan husnul khatimah. Kaum muslimin rahimakumullah, suatu ketika Syekh Muhammad Abduh, ulama besar Mesir, geram terhadap dunia barat yang menganggap Islam itu sebagai agama yang kuno dan terbelakang. Kepada seorang filosof Prancis yang bernama Renan, dengan tegas dan lantang Syekh Muhammad Abduh menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang hebat, cinta ilmu dan mendorong kemajuan. Dan sederet kehebatan Islam yang lain. Mendengar penjelasan Syekh Muhammad Abduh, Renan menjawab dengan enteng, saya tahu dan paham betul akan kehebatan nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran. Tapi tolong tunjukkan satu saja komunitas muslim atau negara Islam yang bisa menunjukkan kehebatan Islam itu. Mendapat tantangan seperti ini, Syekh Muhammad Abduh pun terdiam karena tidak mampu menjawab. Beberapa tahun yang lalu, sekelompok ilmuwan dari sebuah universitas, George Washington University, merumuskan nilai-nilai ajaran Islam seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, dan hasilnya ditemukan lebih dari 100 nilai-nilai ajaran Islam seperti jujur, ikhlas, kerja keras, disiplin, tertib, bersih, aman, amanah, toleran, saling menghargai, dan lebih dari 100 nilai ajaran yang lain yang bersifat universal, yang artinya bisa diamalkan baik oleh muslim maupun non-muslim. Dengan sederet nilai ajaran Islam tersebut, tidak heran ketika Syekh Muhammad Abduh berkunjung ke Perancis, beliau berkomentar, aku tidak melihat muslim di sini, tapi aku merasakan nilai-nilai ajaran Islam. Sementara di Mesir, aku melihat banyak sekali muslim, tapi aku tidak merasakan nilai-nilai ajaran Islam. Maksud daripada ucapan Syekh Muhammad Abduh tersebut, dia tidak melihat muslim di Perancis karena memang mayoritas penduduk Perancis itu non muslim.
tetapi dia merasakan nilai-nilai ajaran Islam itu diamalkan, dipraktekkan oleh orang-orang Perancis, sehingga begitu jujur pemerintahnya, begitu disiplin lalu lintasnya, begitu tertib lingkungannya, begitu bersih sungainya, dan sederet amalan-amalan nilai ajaran Islam yang lain. Pengalaman serupa dirasakan oleh Profesor Afif Muhammad, seorang cendekiawan muslim ketika sedang berada di negara Kanada. Kanada ini menurut sebuah survei menduduki peringkat kelima sebagai negara yang paling islami di dunia, paling religius di dunia. Profesor Afif Muhammad heran, di sebuah kota di Kanada tempat dia tinggal tidak ada rumah yang dikunci pintunya walaupun sedang ditinggalkan oleh penghuninya, artinya rumah itu kosong. Ketika ditanyakan kepada penduduk setempat mengapa rumah tidak dikunci ketika ditinggal, pertanyaan ini justru dijawab dengan pertanyaan oleh penduduk Kanada, mengapa harus dikunci? Saking amannya. Begitu pula pengalaman seorang ketua ormas Islam yang besar, masih di negara Prancis. Suatu ketika kameranya tertinggal di halte bus. Halte bus ini adalah tempat publik, tempat umum, siapa saja pasti berlalu lalang di tempat itu. Dan dia baru ingat kameranya itu tertinggal beberapa jam kemudian. Maka dia pun segera menuju ke halte bus di mana dia tadi berangkat, dan subhanallah, ternyata kameranya masih ada di tempat itu dan tidak bergeser sedikit pun dari tempat semula. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwa kata iman itu memiliki akar kata yang sama dengan kata aman. Artinya seharusnya ketika kita berada di lingkungan orang yang beriman, kita akan merasa aman. Tetapi penduduk Kanada merasa aman walaupun mungkin tinggal di lingkungan orang yang bisa jadi tidak beriman. Sementara kita di sini mungkin tidak merasa aman walaupun tinggal di lingkungan orang yang beriman. Di Kanada, kamera milik seorang tokoh tentu harganya mahal, tapi tetap tidak diotak-atik, tidak diambil, tidak disentuh. Sementara di sini sandal jepit pun bisa hilang di rumah Allah yang maha melihat dan maha mengetahui. Kenapa? Semua ini, kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya seorang muslim itu adalah dilihat bagaimana akhlaknya. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa muslim yang baik itu adalah yang paling khusyuk sholatnya, atau yang paling bagus puasanya, atau yang paling mabrur hajinya. Belum ada keterangan seperti itu. Tetapi hampir semua yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi bahwa sebaik-baik muslim itu dilihat daripada akhlaknya. Misalnya dawuh beliau, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi tanda-tanda keislaman seseorang, keimanan seseorang tidak diukur dari ibadahnya, tapi diukur daripada akhlaknya. Atau
dawuh beliau, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah falyukrim jarahu falyakul khairan awil yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamu, memuliakan tetangga, atau berkata yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, daripada ngelarakno wong liya, lebih baik diam. Ini ukuran keimanan seseorang. Karena itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, semua itu adalah indikator-indikator yang harus kalau bisa kita lakukan, kita amalkan. Umat Islam adalah sebaik-baik umat. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasikun. Engkau adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Cirinya sebaik-baik umat adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, melakukan perbuatan ma'ruf, melakukan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan menjauhi, meninggalkan kemungkaran. Ini ciri sebagai umat terbaik. Karena itu kita berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini. Tentu ketika kita beramar ma'ruf, caranya juga harus ma'ruf. Bahkan nahi mungkar pun caranya dengan cara yang ma'ruf, bukan nahi mungkar dengan cara yang mungkar pula. Banyak orang, mungkin saudara-saudara kita yang sudah beramar ma'ruf tapi masih belum bisa meninggalkan kemungkaran. Banyak orang yang sholat tapi masih mbujui, masih korupsi. Banyak orang yang berpuasa tapi masih menyakiti saudara, menyakiti tetangga. Banyak orang yang pergi haji dan umroh berkali-kali tapi medite pol, bakhile pol. Ini namanya nyamar ma'ruf nyambi mungkar. Berbuat baik iya, tapi perbuatan yang tidak baik tetap juga dikerjakan. Maka kejayaan seorang muslim sesungguhnya adalah pada akhlaknya. Terakhir, Syekh Basuni pernah mengirim surat kepada Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Isi suratnya itu berbab pertanyaan, limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu mundur ya Sayyid, sementara umat lain mengalami kemajuan? Dari keterangan panjang lebar yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad Rashid Ridha, jawabannya ternyata sederhana. Umat Islam akan mundur kalau mereka meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam, meninggalkan kejujuran, keikhlasan, keadilan, kebersihan, dan sederet nilai-nilai ajaran Islam yang lain, maka mereka akan mundur. Kaum muslimin rahimakumullah, maka saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya bagi para jamaah semuanya, mari kita raih kejayaan Islam dengan menjadi seorang muslim yang islami, seorang muslim yang mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Jadilah seorang muslim yang sempurna. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi para jamaah semuanya. Ila ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa bikahiyatil muhtadun man amila salihan fali nafsihi faman ashafa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum minal qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ataqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.